Bab 171, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, maafkan aku, Cukin, aku terlalu lemah. Tang Yuehua sedikit terengah-engah dengan rambut acak-acakan, dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, aku terlalu serakah. Cukin balas tersenyum. Keduanya berpelukan dan tidur. Setelah beberapa saat berkultivasi, Cukin bertanya, Yuehua, berapa tingkat kekuatan rohmu? Aneh untuk dikatakan, dalam waktu hampir sebulan, aku benar-benar mencapai level ke-20, hanya satu cincin jiwa, aku dapat dipromosikan menjadi Master Roh Agung. Tang Yuehua menjawab, ini tidak mengejutkan. Cukin tersenyum, sebelum ini, meskipun levelmu tidak dapat ditembus dalam hidupmu, kekuatan rohmu telah meningkat. Setelah belenggu itu dipatahkan, simpanan kekuatan roh secara alami akan membuatmu terus menerobos. Ternyata seperti ini, Tang Yuehua mengangguk dengan lembut. Selama periode ini, aku akan membantumu terus meningkatkan level kekuatan rohmu. Cukin melanjutkan, percayalah padaku, kamu tidak akan tertinggal. Baiklah, saat tubuhku menjadi lebih kuat, aku pasti akan. Tang Yuehua menggigit bibir merahnya dengan ringan, tetapi pada kata-kata terakhir, dia merasa agak sulit untuk berbicara. Apa itu? Cukin tahu apa yang dimaksud Tang Yuehua dan berkata dengan penuh minat. Itu pasti akan lebih memuaskanmu. Tang Yuehua tersipu, dan berkata dengan sedikit malu. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Pada pagi hari berikutnya, Cukin memimpin tarian kecil Ning Rongrong dan ketiga putri Zuzu King, menaiki kereta, pergi dari ibu kota Kekaisaran Surga Do, dan pergi ke sekte berkilau-kibau di luar ibu kota Kekaisaran. Cukin seharusnya mengunjungi Ning Fengzi sejak lama, tetapi sesuatu telah tertunda, memanfaatkan tidak ada yang bisa dilakukan selama 2 hari terakhir, dan penyihir kecil, Ning Rongrong, telah mendesak, Cukin juga akan ada di sana. Terlebih lagi, Cukin ingin membuat kesepakatan dengan Ning Fengzi. Alasan mengapa dia hanya membawa 3 wanita adalah karena Chu dan Qin ditakdirkan untuk tinggal di Kibau Liu Lizong malam ini, membawa terlalu banyak wanita, yang sebenarnya tidak demikian. Pada saat ini, di aula sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Fengzi, kabar baik, kabar baik. Jiandou berjalan ke aula dan berkata dengan gembira ke arah Ning Fengzi yang berada di atasnya. Lao Jian, kabar baik apa? Ning Fengzi bertanya kepada Bondou di samping sebelum dia berbicara. Cukin telah mengambil Ye Lingling dan kembali ke ibu kota Kaisar Surga Dou. Jiandou menjawab, akhirnya menemukannya. Ning Fengzi mengangguk, aku sudah lama tidak menemukan Ye Lingling, tetapi menantu laki-lakiku yang baik sangat sedih. Paman Jian, segera kirimkan surat atas namaku dan undang Chu dan Qin untuk datang ke sekte kaca berlapis 7 Harta Karun. Kata Ning Fengzi, hei, Fengzi, bukankah kamu pergi ke Akademi Qinglong secara umum? Bondou bertanya, jika aku pergi ke Akademi Qinglong, orang ini pasti tidak akan datang lagi. Aku tidak akan pergi. Terakhir kali aku bertemu di Istana Kekaisaran Heavendou, dia tidak akan datang. Kali ini aku harus membiarkannya datang. Selain itu, Rongrongdu berapa lama kamu tidak akan pulang? Ning Fengzi tersenyum tipis. Ya, Rongrong tidak akan kembali sebelum dia menikah. Lalu jika dia menjadi istri Cukin di masa depan, aku tidak tahu apakah dia bisa mengingat tulang-tulang lama kita. Jiandou setuju. Laporkan, berikan pencerahan kepada Master Sekte. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Kaca 7 Harta Karun bergegas masuk dari luar aula. Ada apa? Mengapa kamu begitu panik? Ning Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Master Sekte, tidak apa-apa. Ada pria kuat misterius di luar yang menabrak gerbang gunung dan meminta untuk bertemu dengan Bondou dan Suotdou. Jawab murid itu, pembangkit tenaga misterius. Ning Fengzi, pedang tulang Douluo berkata dengan heran pada saat yang sama. Saat ini, di gerbang kastil Kibau Liu Lizong, seorang pria mengenakan jubah berdarah dan topeng berdiri di sini dengan tangan di punggungnya. Dapat dilihat bahwa permukaan tubuh pria itu mekar dengan cahaya cian yang kuat, membuat para murid sekolah Ubin mengkilap kibau yang mengepungnya tidak berani bergerak maju. Siapa kamu? Seorang murid yang lebih tua bertanya dengan dingin, apakah kamu tahu bahwa ini adalah sekte kaca mengkilap 7 Harta Karun? Tentu saja, suara pria itu terdengar, sedikit serak dan tua. Lalu apa yang kamu lakukan? Murid yang lebih tua itu mengerutkan kening.
Saya mendengar bahwa sekolah Ubin Mengkilap 7 harta karun memiliki Dou Luo ganda, orang tua itu ingin melihatnya. Pria itu menjawab dengan acuh tak acuh. Jika Anda kenal, saya sarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Murid yang lebih tua itu mendengus dingin, kalau tidak, aku tidak akan mengajarimu tempat untuk menguburmu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, kaki murid yang lebih tua itu berwarna kuning 3 dan ungu 3, 6 cincin roh menyala, dan pada saat yang sama kapak raksasa berdarah muncul di tangannya. Sudut mulut pria itu berkedut sedikit. Saat berikutnya, dia sudah tiba di depan murid yang lebih tua seperti embusan angin, dan kemudian kekuatan rohnya memberikan dorongan ringan, yang menjungkir balikkan kaisar jiwa dan semua orang yang mengepungnya. Tanah, terlalu lemah, terlalu lemah. Pria itu tersenyum sedikit, cepatlah, tolong keluarkan Master Sekte dan Double Dowo. Yang mulia, saya di sini. Pada saat ini, di atas 100 anak tangga tidak jauh dari gerbang, Ning Fengzi datang ke sini dengan pedang tulang Dowo. Apakah Anda Master Sekte Ning? Pria itu tersenyum pada Ning Feng. Ya, saya Ning Fengzi, Master dari Sekte Genteng berlapis 7 harta karun. Ning Fengzi mengangguk. Tanganku akhir-akhir ini gatal, dan aku tidak dapat menemukan lawan. Jawab pria itu, kudengar sekolah Ubin 7 harta karunmu memiliki 2 Dou Luo, aku benar-benar ingin meminta saran. Kalau begitu yang mulia, mengapa Anda tidak pergi ke aula jiwa bela diri? Ning Fengzi menjawab dengan tenang, ada terlalu banyak orang kuat di sana daripada sekte kaca berlapis 7 harta karunku, cukup untuk melatih tanganmu. Aku tidak dapat melawan orang-orang di aula roh. Jawab pria itu, berhentilah bicara omong kosong, Master Sekte Ning, pedang tulang Dou Luo, tidakkah kau berani melawanku? Hah, nada bicara yang besar sekali. Kau tidak dapat mengalahkan orang-orang di aula roh, jadi kita dapat mengalahkannya. Baiklah, aku tidak ada pekerjaan hari ini. Mari kita temani kau untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Alis putih Jian Dou Luo mengembun. Segera setelah kakinya berwarna kuning, ungu, hitam, dan hitam, 9 cincin roh menyala, dan pedang 7 pembunuh yang melayang di sampingnya telah bergegas menuju pria berjubah hitam seperti meteor yang bergegas ke bulan. Melihat ini, pria berjubah hitam melihatnya, 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 5 hitam dan 9 yang sama menyala di bawah kakinya. Segera setelah telapak tangannya, dia berubah menjadi cakar naga cian, dan lengannya juga ditutupi dengan sisik naga cian. Dapat dilihat dari sini bahwa jiwa bela diri pria itu adalah naga Azure. Dan hanya ada satu orang di benua Dou Luo yang memiliki roh bela diri naga Azure, Chukin. Itu benar, pria ini adalah Chukin. Chukin datang ke Sekte Kibao Liuli dan teringat adegan di mana Jian Dou Luo dengan sengaja mencobanya beberapa tahun yang lalu, jadi hari ini dia juga mengambil gambar labu untuk mencoba Jian Dou Luo. Ning Fengzi dan Jian Dou sama-sama tahu bahwa Chu dan Qin adalah jiwa bela diri kembar, tetapi mereka semua mengira itu adalah pedang es dan tombak pembunuh, dan mereka tidak tahu bahwa Chu Qin masih memiliki jiwa bela diri naga biru. 9 cincin roh Chu dan Qin secara alami disimulasikan melalui keterampilan ulat sutra es Tianmeng. Dengan ledakan terdengar suara keras, dan cakar Chu Qin menekan keras dan menjepit dengan kuat, lalu dengan kuat menjepit pedang 7 pembunuh milik Jian Dou di tangannya, dan segera menggunakan kekuatan untuk mendorong pedang 7 pembunuh agar terbang lagi ke pedang Dou. Melihat pemandangan ini, para murid dari Seven Treasure Glass Sect tiba-tiba membelalakkan mata mereka, dan baik Ning Fengzi maupun Jian Bon Dou terkejut. Seven Kills Sword milik Sword Dou, tetapi memiliki kekuatan serangan terkuat di seluruh benua, dan pria di depannya benar-benar menahannya secara langsung dan memantulkan kembali Seven Kills Sword. Ini menunjukkan bahwa kekuatan roh pria itu setidaknya di atas Sword Dou. Seven Killing Sword, itu layak menjadi senjata dengan kekuatan serangan terkuat, itu benar-benar menakjubkan. Chu Qin berpura-pura berkata, sayang sekali, jauh lebih buruk untuk mengalahkan yang lama. Aku berkata Sek Master Ning, Bon Dou, jangan menonton pertunjukan juga, mari kita bersatu, atau jika Sword Dou kalah, kalian berdua tidak akan bisa menghentikanku, Seven Treasure Glass Sect ini akan menderita. Mendengar ini, ekspresi Jian Bon Dou sedikit mengembun, dan pada saat yang sama dia mengarahkan pandangannya pada Ning Fengzi. Ning Fengzi mengangguk ke kiri dan ke kanan. Sebagai mitra lama selama beberapa dekade,
pemahaman diam-diam di antara mereka telah lama mencapai titik di mana mereka dapat berkomunikasi dengan mata mereka. Kemampuan roh keempat Bone Hollow. Kibao mentransfer Liu Li, dan yang kedua adalah kecepatan. Diiringi oleh balasan berturut-turut dari Bone Dowo dan Ning Fengzi. Peningkatan kecepatan Ning Fengzi langsung memengaruhi kedua Dowo tersebut. Pada saat yang sama, 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 5 hitam, dan 9 yang sama menyala di bawah kaki Bone Dowo, dan sebuah lubang hitam muncul di depannya dan di depan Chukin pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, Jian Dou Chenxin telah mengikuti saluran ruang angkasa dan menusuk dahi Chukin dengan pedang 7 pembunuh di tangannya. Ning Fengzi, kerja sama diam-diam pedang Bone Dowo tidak kalah. Di bawah percepatan Ning Fengzi dan teleportasi spasial yang tak terduga dari Bone Dowo, pedang Dowo telah tiba di depan Chukin hampir pada saat itu. Jika itu adalah seorang jenderal bergelar Douro, seperti Jugui Douro Dugubo, saya khawatir itu akan hancur di sini, tetapi dia adalah Chukin. Di belakang Chukin, 8 sayap malaikat menyala, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia dengan sempurna menghindari pedang-pedang Douro. Malaikat Wuhun, Ning Fengzi, murid-murid Jian Bone Douro menyusut pada saat yang sama. Mereka tidak mengerti Chukin, dan reaksi pertama adalah bahwa Chukin memiliki roh bela diri malaikat. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa benua Douro ini memiliki tulang roh seperti sayap malaikat? Saat berikutnya, pedang Douro tidak dapat memikirkannya, cincin roh di bawah kakinya menyala, dan dia berkata, kemampuan roh ke-6, gunung dan sungai Megatron. Bersamaan dengan gerakan pedang Douro, pusaran air super langsung terbentuk di langit, diikuti oleh bayangan pedang 7 pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, jatuh seperti hujan deras ke arah Chukin. Namun, kecepatan Chukin terlalu cepat, bahkan di bawah ledakan dahsyat hujan pedang-pedang Douro, Chukin masih bergerak bebas di dalamnya, dan tidak bisa memakai pedang. Kemampuan roh ke-6, neraka tulang. Tulang Douro terkejut, dia melompat, dan kemudian menghantam tanah. Dalam sekejap, tulang yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari tanah dan menusuk Chukin dengan cepat. Pedang jatuh dari langit dan tulang tumbuh dari bumi. Pada saat ini, Chukin akhirnya tak terelakkan, jadi dia memilih untuk mengambil inisiatif. Sepertinya pedang Douro tulang dan Paman Ning bukan lagi lawanku. Aku harus mengakhiri kompetisi ini. Pikiran Chukin pasti begitu, dan cincin roh pertama di bawah kakinya menyala. Keterampilan jiwa 3 gajah kelahiran naga. Cincin roh pertama naga Azure milik Chu dan Qin berasal dari Raja Hutan Besar Stardow yang asli, Raja Merah. Dalam sekejap, sosok Chukin terbelah menjadi 3, dan mereka masing-masing melesat ke arah Jian Bone Dowo dan Ning Fengzi. Fengzi, Jian Bone Dowo terkejut, dan segera berteriak pada Ning Fengzi, tetapi mereka baru saja ingin pergi, tetapi mereka ditekan oleh paksaan mengerikan yang dibawa oleh klon Chu dan Qin. Bola cahaya, Ning Feng menyebabkan rasa takut, dan mengeluarkan artefak penyelamat hidup yang diberikan Chu Qin kepadanya. Dalam sekejap, kekuatan bola cahaya menutupi tubuh Ning Fengzi. Namun meski begitu, Ning Fengzi masih putus asa. Bagaimana mungkin Chu Qin, yang bahkan tidak bisa menghentikan pedang tulang Dowo, hanya dengan perangkat pemandu jiwa. Chu Qin, sudah cukup, aku akan marah lagi. Tepat pada saat kematian, suara halus dan sedikit mual terdengar. Mendengar ini, Ning Fengzi dan mereka bertiga terkejut. Pada saat ini, klon Chu Qin di depan Jian Bone Dowo menghilang, dan tubuh asli Chu Qin di depan Ning Fengzi juga telah mengurangi kekuatan rohnya. Pada saat yang sama, Ning Rongrong Xiaowu dan Zhu Zuqing berjalan masuk dari luar sekte Kibao Liuli. Rongrong, pedang tulang Douro datang ke Ning Fengzi untuk pertama kalinya, dan mereka bertiga menatap Ning Rongrong, terkejut dan gembira. Lalu kamu, Ning Fengzi menatap pria misterius berjubah hitam yang baru saja membuatnya takut. Paman Ning, jangan terluka. Chu Qin melepas jubah hitamnya dan tersenyum kembali dengan wajahnya yang sangat tampan. Chu Qin, Ning Feng bertanya kepada pedang tulang Douro dengan ekspresi yang rumit. Ada kebahagiaan, kegembiraan, dan lebih banyak kejutan. Seharusnya aku adalah seorang ahli kekuatan misterius, ternyata itu adalah kamu. Jian Dowo tersenyum paksa. Suat Doulou, ingatkan kamu saat terakhir kali kamu datang ke Hotel Liuli, bukankah kamu juga sengaja mengujiku? Kali ini, aku sengaja mengujimu, apakah kamu tidak akan marah? Tanya Chu Qin. Petik 2, dasar bocah, sudah berapa tahun berlalu, dan kamu masih menyimpan dendam seperti itu?
Jian Doulou tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul dada Chukin. Ingatlah bahwa saat itu, kamu baru berusia 17 tahun, kamu sudah memiliki kekuatan kontra. Ini baru beberapa tahun yang lalu. Old Bon dan aku, bersama Feng Zi, bukan lagi lawanmu. Bocahmu benar-benar cabul. Oh, untung saja hari ini kamu. Ning Fengzi juga menghela napas sambil tersenyum, jika itu orang lain, aku khawatir tulang tuaku ini ada di sini. Paman Ning, jika kamu tidak menyapa terlebih dahulu, aku minta maaf padamu. Chukin membalas dengan tersenyum. Tidak masalah, tidak masalah. Ning Fengzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku dan Paman Jianlah yang membuat keterampilan Paman Bon tidak sebaik kamu. Semuanya, ceritakan tentang ini. Ning Fengzi kemudian menoleh ke murid-murid Sekte Kaca Tujuh Harta Karun dengan rasa bangga. Chukin, pacar Rongrong, calon menantuku dari Sekte Kaca Tujuh Harta Karun. Baru saja semuanya juga, seperti yang kalian lihat, Chukin baru berusia awal 20-an, dan Jian Bon Douluo dan aku bukan lagi lawannya. Aku telah melihat pamanku. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid terkejut dan berteriak dari lubuk hati mereka. Mereka masih berpikir tadi, siapakah Chukin ini? Tanpa diduga, ternyata itu adalah menantu dari sekolah Ubin Kaca Tujuh Harta Karun mereka. Di awal 20-an, mereka memiliki kekuatan super Douluo puncak, dan mereka bahkan tidak berani membayangkannya di masa depan. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi sangat bersemangat. Semuanya, tolong, Chukin dengan tenang berkata kepada semua orang, aku benar-benar malu untuk memukul kalian sekarang. Di mana pamanku? Murid yang lebih tua menjawab, kami tidak punya mata untuk mengenal Taisan, dan telah menyinggung paman, dan berharap paman memaafkan kami. Yang mulia, perintahkan dapur untuk memasak beberapa hidangan lezat lagi, lalu ambilkan anggur yang diberikan oleh Yang Mulia. Hari ini, saya akan minum-minum dengan Chukin. Paman Ning, kalau begitu kami dipersilakan. Chukin merangkul Ning Rongrong, dan berkata kepada Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Apa kalian sopan? Tak lama kemudian, berbagai macam makanan lezat kaki beruang rebus merah, abalon ayam tulang hitam, kaki domba, babi panggang, hotpot pedas, disajikan di atas mie, dan para murid Kibao Liu Lizong membawa beberapa toples anggur yang enak. Chukin, Xiao Wu, Zhu Qing, jangan sopan, jangan khawatir, makanlah di sini, seperti rumah kalian sendiri. Ning Fengzi menyapa trio Chu dan Qin. Bagus, bagus. Chukin menjawab berulang kali. Ayah berat sebelah. Ning Rongrong bersenandung pelan, aku menyebut Chukin Xiao Wu dan Zhu Qing, tetapi Rongrong tidak disebutkan. Rongrong, Sekte Kaca Tujuh Harta Karun ini adalah rumahmu. Ning Fengzi tersenyum tak berdaya. Ning Fengzi melirik Chukin, yang terakhir menunjukkan senyum penuh arti pada yang pertama. Ning Fengzi tiba-tiba menyadari bahwa dia, Ning Rongrong, tampaknya pamer lagi. Ngomong-ngomong, Rongrong, bagaimana 7 lubangmu dilatih dengan sangat baik? Ning Fengzi bertanya, aku bisa mendapatkan 6 keuntungan sekaligus. Seperti yang diharapkan, Ning Rongrong berkata dengan penuh kemenangan. 6 peningkatan. Ning Fengzi dan Jian Bon Douluo berkata dengan heran pada saat yang bersamaan. Kau tahu, Ning Fengzi mendapatkan 6 keuntungan di awal, dan itu juga di usia 40-an, di level Kaisar Jiwa. Dan Ning Rongrong baru berusia 15 tahun sekarang. Rongrong, berapa level kekuatan rohmu? Suot Dowo kemudian bertanya. Level 53. Ning Rongrong berkata dengan gembira, bagaimana dengan ayah, kakek Jian, kakek Bon, aku hebat. Ning Fengzi dan Jian Bon Dowo sangat terkejut. Raja Jiwa berusia 15 tahun. Yang terpenting adalah Ning Rongrong adalah master jiwa tambahan. Sekte Kaca Tujuh Harta Karun mereka, penerus mereka menjanjikan. Ning Fengzi menghela napas panjang lega dan berkata dari hati kepada Chukin, Chukin, Rongrong, berada di sisimu, benar-benar pilihan yang bagus. Hah, ayah, Ning Rongrong berkata dengan tangan di pinggangnya, Chukin memang banyak membantuku, tetapi Rongrong sendiri bekerja sangat keras. Tanyakan pada Xiao Wu dan Zhu Qing. Yah, Rongrong bekerja paling keras. Xiao Wu dan Zhu Zuqing tersenyum pada saat yang sama. Aku tidak mengatakan kamu tidak bekerja keras. Ning Fengzi menatap Ning Rongrong dengan tatapan pucat. Ayo bicara, Rongrong, hadiah apa yang kamu inginkan kali ini? Aku tidak menginginkannya. Ning Rongrong cemberut,
sekarang aku memiliki segalanya. Ayah, hadiahmu tidak bisa memuaskanku lagi. Hahaha, sepertinya keluargaku Rongrong telah memperoleh banyak pengetahuan dan penglihatan bersama Chu dan Qin, tidak heran sekolah Ubin berlapis 7 harta karun belum kembali, dan kakek Jian dan kakek Bon juga telah pergi. Jian Dou tersenyum, tertawa kecil. Kakek pedang, kakek tulang, bukan itu maksudku. Ning Rongrong mengernyitkan alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, berjalan ke tengah pedang dan tulang, dan berkata, Rongrong, aku masih sangat ingat kedua kakek itu. Jadi, apakah kamu tidak ingat ayahmu? Ning Fengzi tersenyum, sering dikatakan bahwa anak perempuan yang menikah membuang air, tetapi dia belum menikah. Perguruan tinggi wanita tidak akan bertahan, dan perguruan tinggi wanita tidak akan bertahan. Hahaha, mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengobrol sebentar, dan setelah minum selama 3 putaran, Chu Qin membawa ketiga putrinya kembali ke kamar Ning Rongrong. Xiao Wu dan Zhu Zuqing kewalahan dengan alkohol, dan mereka tertidur setelah kembali ke kamar. Hanya Chu Qin dan penyihir kecil Ning Rongrong, keduanya diketahui tidak mabuk. Saya melihat bahwa Ning Rongrong dengan cepat menarik Chu Qin ke kamar sebelah. Rongrong, apakah kamu tidak mabuk? Chu Qin sedikit terkejut. Aku tidak semudah itu mabuk. Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan. Lalu mengapa kau minum sebelumnya? Kau mabuk semua. Chu Qin menepuk dahinya dan tiba-tiba tersadar, apakah kalian semua berpura-pura? Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan, sekarang Xiao Wu dan Zhu Qing mabuk, kau milikku malam ini. Chu Qin mendengar ini dan dengan ringan menjentikkan dahi Ning Rongrong yang harum, jika tebakanku benar, ayahmu akan tinggal di sebelahnya. Tidak apa-apa, efek kedap suara dari ruangan sekte kaca 7 harta karun kita sangat bagus. Kata Ning Rongrong sambil membuka pakaiannya. Pada saat ini, Chu dan Qin tercengang. Dengan pertumbuhan Ning Rongrong, dia bukan lagi putri, kecil, dan tren perkembangannya samar-samar telah melampaui Xiao Wu, dan mengejar Zhu Zuqing. Berapa banyak pepaya, anak kecil, yang kau makan? Chu Qin mengangkat alisnya. Ning Rongrong menggelengkan kepalanya, entahlah, meskipun aku tidak makan pepaya, ia akan tumbuh lebih besar. Cepatlah, Chu Qin, aku tidak sabar. Baguslah. Tak lama kemudian, suara Ning Rongrong terdengar dari dalam kamar. Mendengar suara ini, Ning Fengzi dan Jian Bondowo sama-sama menunjukkan senyum puas. Sebenarnya, Ning Feng sedikit berpikir dengan hati-hati. Ia takut Chu Qin tidak bisa melepaskan tangan dan kaki ketiga wanita itu, jadi ia menjatuhkan sesuatu ke dalam anggur Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Lagi pula, siapa ayah yang tidak memikirkan putrinya? Sepertinya Rongrong akan segera memberi kita cicit. Jian Dou tersenyum licik. Fengzi, apakah kamu masih menipu Rongrong dengan mengatakan bahwa sekte kaca berlapis 7 harta karun kita sangat efektif dalam kedap suara? Tanya Bondowo. Rongrong tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil, dan dia lebih suka tidur sendiri. Bagaimana aku bisa mengatur kamarnya agar kedap suara? Ning Fengzi tersenyum balik, Paman Jian, Paman Bon, apakah orang-orang di sekitar kalian sudah bubar? Jangan khawatir, Jian Dou dan Bondowo mengangguk bersamaan. Kalau begitu, mari kita istirahat lebih awal, aku hanya bisa pergi ke Wanru untuk tidur malam ini. Ning Fengzi menunjukkan senyum licik dan menuntun Jian Bondowo pergi dari sini. Keesokan harinya, Chu Qin dan Ning Rongrong bangun pagi-pagi. Mereka mendapati Xiao Wu dan Zhu Zuqing masih tidur. Aneh, kata Chu Qin dengan sedikit bingung, kedua babi malas ini biasanya suka berbaring di tempat tidur. Mengapa mereka tidur sangat buruk hari ini? Mungkin, mereka minum terlalu banyak tadi malam. Kata Ning Rongrong. Yah, itu mungkin. Ayo pergi, Chu Qin, temani aku ke taman saat mereka masih tidur. Ning Rongrong memegang lengan Chu Qin dan berkata, bagus, harus kukatakan bahwa lingkungan sekolah Ubin Kaca Kibau sangat bagus, dengan hutan kibau di belakangnya, matahari bersinar, dan burung serta bunga-bunga beraroma harum. Ini adalah tempat terbaik untuk berjalan-jalan di sini dan menenangkan suasana hatimu. Chu Qin, tepat saat keduanya berjalan-jalan, Ning Fengzi dan Jian Bondowo berjalan mendekat. Rongrong Chu Qin, bagaimana tidurmu tadi malam? Bagaimana, apakah kamu merasa nyaman di rumah? Ning Fengzi bertanya kepada keduanya dengan motif tersembunyi. Ning Rongrong mengangguk dan berkata, memiliki Chu Qin sendirian.
Tadi malam adalah malam yang paling nyaman baginya. Chukin juga mengangguk dan berkata, Paman Ning, Sekte Kaca-Kaca Kibao, memang lebih nyaman daripada Akademi Naga Azureku. Kalau begitu tinggallah lebih lama. Ning Fengzi balas tersenyum. Aku juga mau. Chukin menjawab, tapi Paman Ning, kamu tahu, Erlong Ziji dan yang lainnya membutuhkan aku. Itu benar, ada terlalu banyak wanita, tidak dapat dihindari untuk sedikit terganggu, aku memiliki pemahaman yang mendalam. Ning Fengzi mengangguk, Paman Ning, sebenarnya, saat aku datang ke Sekte Tujuh Harta Karun Liuli kali ini, aku membawakanmu beberapa hadiah. Chukin melanjutkan, oh, mata Ning Fengzi berbinar, hadiah Chukin telah memberinya panen yang tak terduga setiap saat. Dia berharap itu adalah tulip Kiluo saat ini, jadi dia juga bisa melepaskan belenggu. Namun, Ning Fengzi sedikit aneh, sesuatu seperti rumput abadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu temukan. Namun, apa yang dibawa Chukin benar-benar mengejutkan Ning Fengzi. Itu adalah sejenis sugelianu yang dipoles dengan mesin, tembaga, dan besi. Itu benar, itu adalah senjata tersembunyi Tang San. Dengan catatan harta karun Suantian, Chu dan Qin secara alami dapat membuatnya, tetapi dia tidak punya waktu dan tidak membutuhkannya sebelumnya. Sekarang berbeda, dia memiliki 4 keluarga besar, terutama Titan, sosok yang disebut pengrajin ahli, yang membuat sugelianu, tentu saja. Apa ini? Jian Bondouo dan Ning Fengzi masing-masing mengambil sebuah busur panah suge, memandanginya, dan bertanya dengan bingung. Benda ini sangat rumit, tetapi sederhananya, benda ini mirip dengan bola cahaya di tanganmu, Paman Ning. Meskipun tidak sekuat bola cahaya, benda ini adalah senjata ofensif. Jawab Chukin, senjata ofensif. Mata Ning Fengzi berbinar, ya, kekuatannya, dikombinasikan dengan kekuatan roh dari Master Jiwa yang berbeda, memiliki efek yang berbeda. Bahkan jika tidak ada kekuatan jiwa, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menembus Master Jiwa yang hebat. Chukin mengiyakan, benarkah? Ning Fengzi sangat bersemangat. Dengan senjata ofensif ini, maka Master Jiwa pembantu Sekte Kaca Tujuh Harta Karun mereka memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya, selain sugelianu ini, aku dapat merancang lebih banyak senjata yang kuat. Yang terpenting adalah ini tidak seperti bola cahaya, benda ini dapat diproduksi secara massal. Chukin tersenyum tipis. Oke, kata Ning Fengzi dengan bersemangat. Segera dia memanggil beberapa Raja Jiwa, dan menemukan bahwa bahkan Raja Jiwa biasa pun hampir tidak dapat menahan serangan sugelianunya. Chukin, berapa banyak yang kamu miliki untuk sugelianu ini? Berapa banyak yang harus aku beli? Ning Fengzi berkata dengan gembira ke arah Chukin, 100.000 koin jiwa emas, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Paman Ning, aku mencarimu untuk mendapatkan sejumlah uang. Baru-baru ini, aku membuat sebuah sekte bernama Jiuxin Haitangzong. Jika kamu perlu membelinya di sana, aku akan memberimu diskon terbesar dan cetak birunya. Itu bisa diberikan kepadamu. Jawab Chukin. Sekte Begonia 9. Hati. Jian Dou bertanya dengan heran, itu bukan salah satu dari 3 sekte di bumi, bukankah mereka sudah dihancurkan? Sekte Begonia 9 hati tidak hancur, mereka hanya pensiun. Kali ini mereka diundang olehku, dan mereka semua berlindung padaku. Selain itu, aku juga menerima 4 klan Yuliminpa dari Sekte Haotian. Dana, aku hanya bisa meminta bantuanmu. Chukin mengangguk. Kau mengambil Yulimin dan menghancurkan 4 klan. Seru Jian Bondou bersamaan. Ini tidak penting. Ning Feng berkata sambil tersenyum, Chukin, kau meminta bantuanku, kau pada dasarnya membantuku sekolah ubin berlapis 7 harta karun. Kalau kau tidak mengeluarkan senjata-senjata ini, katakan saja, aku bisa memberimu cukup dana. Tidak mudah untuk membangun gerbang besar, 20 juta koin jiwa emas, apakah itu cukup? Hanya 20 juta koin jiwa emas, ayah, Chukin akhirnya membuka mulutnya untukmu, kau terlalu pelit. Ning Rongrong cemberut dan berkata, biasanya kau mengatakan padaku bahwa kau kaya dan berkuasa. Oh, Rongrong, kau kawan. Ning Fengzi menghela napas pelan, menggertakkan giginya sedikit, kalau begitu 50 juta koin jiwa emas. 50 juta koin jiwa emas bukanlah jumlah yang sedikit bagi Ning Fengzi, cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai menantunya. Paman Ning, aku tidak menginginkan uangmu. Chukin menjawab,
Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu menginginkan Zhuge Lianu dan senjata-senjata ini, kamu dapat pergi ke Jiuxin Haitangzong untuk membeli. Bagus, bagus, bagus. Ning Fengzi mengangguk berulang kali, besok, aku akan mengunjungi Sekte Jiuxin Begonia secara langsung. Kalau begitu, terima kasih kepada Paman Ning. Chu Qin tersenyum tipis. Di mana, aku harus berterima kasih padamu. Ning Fengzi menggelengkan kepalanya. Di malam hari, Chu Danqin dan rombongannya kembali ke gerbang Akademi Qinglong. Zhu Zuqing dan Xiao Wu tampak sedikit lamban. Chu Qin, mengapa Zhu Qing dan aku tidur begitu lama? Xiao Wu bertanya dengan beberapa keraguan. Chu Qin mungkin tahu alasan mengapa Xiao Wu dan Zhu Qing tertidur, tetapi tetap tersenyum. Siapa yang menyuruhmu minum begitu banyak anggur? Untungnya, itu di sekolah ubin berlapis kibau. Jika kamu di luar, kalian berdua akan dijual. Aku tidak tahu, bukankah kamu masih melindungiku? Xiao Wu berkata sambil tersenyum, aku tidak akan minum begitu banyak dengan orang-orang tanpa kamu di sisiku. Zhu Qing, kan, baiklah, iya. Zhu Zuqing mengusap kepalanya yang sakit dan mengangguk. Apakah masih sakit? Chu Qin berkata dengan lembut ketika dia berjalan ke sisi Zhu Zuqing. Yah, agak, sepertinya Paman Ning sangat efektif. Bisik Chu Qin. Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Zhu Zuqing bertanya dengan heran. Tidak ada, Chu Qin menjawab, aku akan menggosoknya untukmu. Saat dia berkata, Chu Qin dengan lembut memijat titik akupuntur di kepala Zhu Zuqing dengan jarinya. Eksentrik, aku juga mau, kata Xiao Wu sedikit marah. Xiao Wu, biar aku memijatnya untukmu. Ning Rongrong berbicara sebelum Chu Qin menjawab. Tuan Chu, apakah Anda sudah kembali? Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Keempat Chu Danqin sedikit terkejut, dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah satu sama lain. Pria itu persis Sue Qinghe, dan wanita itu, yang tampak agak mirip dengan Sue Qinghe, berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki rambut emas pendek. Di bawah rambut pendek itu, ada sepasang mata emas dengan cahaya keemasan, yang terlihat sangat cantik. Nilai wajah wanita itu juga sangat tinggi, dengan wajah seperti telur angsa, dengan fitur wajah yang tepat. Tidak perlu dikatakan, sosok wanita itu sempurna. Pada usia ini, dia sudah memiliki sosok yang membanggakan yang mungkin tidak dimiliki oleh wanita dewasa, terutama pinggulnya yang begitu bulat dan besar. Hal yang paling unik tentang seorang wanita adalah temperamennya, kostum istana emas dan putih, dengan tampilan kesombongan, dia tampak seperti seorang wanita. Sueke, mata Chu Qin sedikit berbinar. Sue, yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Chu Qin tersenyum sedikit ke arah Sue Qinghe. Tuan Yue Huaxuan pindah ke sini, jadi tentu saja kursus kita hanya bisa dilanjutkan di sini. Jawab Sue Qinghe. Kemudian dia menunjuk wanita dengan gaun istana emas dan putih, dia Sueke, adikku. Dia tidak ikut kursus Bibi Yue Hua karena suatu hal, tapi sekarang dia senggang, jadi dia ikut denganku. Sueke, ini Chu Qin, pria paling berbakat di benua ini yang sering aku ceritakan padamu. Sue Qinghe memperkenalkan Sueke lagi. Tuan Chu, pada saat ini, Sueke menatap lurus ke arah Chu Qin. Mendengar perkenalan Sue Qinghe, Sueke langsung tersenyum. Yang mulia, Chu Qin juga membalas senyumannya. Sueke, aku sering mengatakan padamu bahwa Tuan Muda Chu adalah orang yang berbakat dan ramah, bagaimana menurutmu? Kata Sue Qinghe penuh arti. Ya, Sueke berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan kakak tertua, dan dibandingkan dengan anak-anak bangsawan di istana, dia memang jauh lebih tampan. Ketika Chu Danqin mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Siapa yang tidak menyukai orang lain, terutama wanita cantik yang mengatakan bahwa dirinya tampan. Namun, Chu Qin berpikir, suwirnya sendiri, memperkenalkan dirinya dengan cara ini, saya khawatir dia tidak memiliki selera yang mendalam. Dan kemudian, Sueke bergumam lagi, hanya sedikit mengganggu. Chu Qin, Sue Qinghe tersenyum acuh tak acuh, dan terus menunjuk Xiao Wu dan yang lainnya. Sueke, sama seperti Ye Lingling Dugu Yan Hu dan yang lainnya, ketiga Xiao Wu ini, Rongrong dan Zhu Qing, juga adalah pacar Tuan Chu. Ketika Sueke mendengar ini, alisnya mengernyit, dan dia menarik lengan Sue Qinghe, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kakak, kita harus kembali. Sue Qinghe tidak dapat menahan gerakan Sueke, dan menoleh ke Chu Qin sambil tersenyum. Tuan Chu,
kalau begitu kita akan kembali besok. Melihat sosok Sueke yang pergi, ekspresi Chukin sangat tenang. Sueke adalah salah satu dewi, dan cepat atau lambat dia akan diterima di harem. Dan sekarang, dia tidak akan pernah menganggap hatinya yang berbunga-bunga sebagai halangan dalam perjalanan menuju saudara perempuan yang gerah. Bagaimanapun, Qian Renshui, Tang Yuehua, Ye Lingling, dewi-dewi super seperti itu, tanpa pengaruh sistem, akan jatuh cinta pada diri mereka sendiri. Sedikit putri kekaisaran Xiao Tiandou, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Chukin sangat percaya diri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Chukin duduk di tempat tidur di kamar. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak level 89. Karena sistem memberitahu dia bahwa sekarang cincin rohnya semuanya telah berevolusi menjadi cincin roh lebih dari 10.000 tahun. Chukin ingat bahwa semua cincin rohnya dapat berevolusi, dan sekarang akhirnya datang. Di bawah superimposisi cincin roh, Chukin hanya selangkah lagi untuk mencapai level ke-90. Seperti biasa, Chukin mengubah kekuatan langit dan bumi di sekitarnya menjadi kekuatan jiwa dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Akhirnya, pada saat tertentu, dia berhasil maju ke level ke-90. Sambil bersemangat, Chukin mengeluarkan cincin roh Kaisar Perak Biru dari ruang sistem. Cincin roh Kaisar Perak Biru ini setara dengan cincin roh anugerah Dewa Sejati, karena tidak memiliki batasan usia, dan batasan usia ditentukan oleh batas daya tahan pemiliknya. Saya melihat bahwa pada saat kaki Chukin berwarna hitam, 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 merah mawar emas, dan emas. 8 cincin roh menyala, dan pada posisi cincin roh ke-9, cincin roh merah muncul. Cincin roh merah ini mewakili batas terendah Chukin, tetapi dia jelas bukan batas Chukin. Saya melihat bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan cincin roh merah ini mulai meningkat terus-menerus, dan akhirnya berubah langsung menjadi cincin roh merah darah, hingga akhirnya, disertai dengan ledakan keras, cincin roh merah berubah menjadi cincin roh emas. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah cincin roh sejuta tahun. Ini juga tidak dapat dihindari, lagi pula, tubuh Chukin telah mencapai situasi yang sangat mengerikan di bawah superposisi berbagai faktor. Dalam hal kebugaran fisik saja, saya khawatir tidak ada manusia di benua Douluo yang dapat menandinginya. Terlebih lagi, cincin roh ke-8-nya awalnya adalah cincin roh sejuta tahun, dan cincin roh ke-9-nya juga berusia sejuta tahun. Itu normal, itu layak untuk cincin roh Kaisar Perak Biru berusia sejuta tahun. Chukin sedikit miring di sudut mulutnya, saya telah langsung meningkatkan level saya ke level 4, mencapai level 94. Begitu dia dipromosikan ke gelar Douluo, dia dipromosikan ke level 4. Ini jelas sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Tetapi Chukin melakukannya, dan itu dilakukan dalam sekejap. Setelah kekuatan rohnya dipromosikan ke peringkat 94, Chukin juga merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dia, apalagi menantang Medusa dan Yun Yun, 2 orang bergelar peringkat 98 ini, tanpa mengandalkan kekuatan naga biru, dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Qian Daoliu. Tentu saja, jika Anda melawan Qian Daoliu lagi, mungkin sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Bagaimanapun, Peerless Douluo tingkat 99, yang memiliki inti jiwa, merupakan lompatan kualitatif dibandingkan dengan titel Douluo tingkat 98. Rao begitu, Chukin juga sangat puas. Faktanya, dia sudah dianggap tak terkalahkan di benua Douluo. Kesenangannya tidak lagi meningkatkan level kekuatan jiwanya, tetapi menjemput gadis-gadis. Sueke ini, Chukin memikirkan ini, berhenti sejenak dan sedikit mengernyit. 2 hari yang lalu, sistem telah merilis misi Dewi Sueke. Seperti Tang Yuehua, Sueke perlu jatuh cinta padanya dengan sukarela untuk mendapatkan hadiah sistem. Tetapi dalam 2 hari terakhir, dia mencoba. Sueke memiliki temperamen yang sangat baik, dan untuk seorang yang romantis dan brengsek seperti Chukin, dia sama sekali tidak masuk angin. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Chukin tiba-tiba mengangkat alisnya dan mendorong pintu keluar, hanya untuk melihat seorang wanita berbaring di pintunya menguping. Saat Chukin membuka pintu, dia langsung ingin berlari. "Yuer," kata Chukin dengan penuh minat. Wanita di luar pintu adalah adik perempuan Sui Binger, Sui Yuir.
Dia mungkin tahu apa yang sedang dilakukan Sui Yuer. Tuan Chu, maafkan aku tidak sengaja menguping. Sui Yuer segera meminta maaf. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Chukin tersenyum tipis, silakan saja, mengapa kamu mencariku? Sui Yuer berkata dengan cara yang tersembunyi, aku ingin bertanya padamu, apakah Sister Binger ada di sini? Binger? Kemana dia pergi? Chukin mengerutkan kening. Kata Suster Binger, dia pergi jalan-jalan, tapi malah menghilang. Sui Yuer menghindari beberapa tatapan. Kau berbaring di pintuku untuk menguping, hanya untuk menemukan Sui Binger. Chukin tersenyum tipis. Ya, Sui Yuer mengangguk, dan buru-buru melanjutkan, sebenarnya, ada satu hal lagi. Baiklah, mari kita bicara. Tuan Chu, apakah Anda keberatan punya pacar lagi? Sui Yuer mengumpulkan keberaniannya, tetapi kata-katanya masih terlalu pelan untuk dipahami. Hah? Chukin bertanya sedikit terkejut. Bolehkah aku menjadi pacarmu? Sui Yuer memejamkan mata dan berteriak putus asa, tetapi dia masih berkata dengan suara rendah. Yuer, apakah kamu mau menjadi pacarku? Chukin tersenyum. Bisakah? Sui Yuer bertanya dengan cemas. Kenapa? Chukin bertanya. Karena, Tuan Muda Chu, Anda sangat baik padaku. Sui Yuer berkata setelah berpikir sejenak. Hanya itu, Chukin bertanya dengan penuh minat, seorang pria yang memperlakukanmu dengan baik, bisakah dia menjadi pacarmu? Juga, Tuan Muda Chu, kamu sangat tampan. Sui Yuer buru-buru berkata, dan dengan bakat yang kuat, kurasa tidak ada gadis yang mau menjadi pacarmu, kan? Hampir sama, mulut Chukin sedikit miring, sebenarnya, Yuer, kamu juga sangat cantik, bagaimana kamu bisa begitu tidak percaya diri? Sui Yuer mendengar kata-kata itu dan menatap mata Chukin, sedikit membeku di tempat. Apa? Chukin menjawab, menjadi pacarku, kamu harus belajar menerimanya. Bahkan aku tidak yakin seberapa repotnya aku. Baiklah, aku bersedia. Ketika Sui Yuer mendengar ini, dia tidak bisa melakukannya dengan gembira. Rasanya seperti dia ditarik ke dalam jiwa dengan menggambar kartu dan memenangkan karakter tak tertandingi edisi terbatas. Setelah itu, Sui Yuer segera terjun ke pelukan Chukin, yang terakhir tidak menolak, dan memeluk Sui Yuer dengan erat. Sejujurnya, bahkan bagi Chukin, apa yang tidak bisa dia dapatkan bahkan lebih berharga. Sui Yuer selalu bersamanya, dia dan aku sudah lama mendambakannya, jadi Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium bibir merah Sui Yuer secara langsung. Bukankah itu Sui Yuer? Chukin adalah pria yang sangat baik. Dia melihat kedua saudari ini setiap hari dan begitu dekat dengan Chukin, terutama ketika Suewu juga mengaku bahwa dia berhasil beberapa waktu lalu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Selama berhari-hari dan bermalam-malam, dia berfantasi tentang hari ini, dan sekarang dia akhirnya berhasil. Oleh karena itu, Sui Yuer lebih menghargai cinta yang diperoleh dengan susah payah ini daripada Chukin, dan langsung memeluk Chukin dengan erat, seolah-olah dia ingin memasukkan dirinya ke dalam pelukan Chukin. Xiao Wu, kamu bilang Chukin, apa pesonanya? Bagaimana mungkin begitu banyak wanita luar biasa ingin bersamanya satu demi satu? Ketika keduanya berpelukan, di kamar tidur Xiao Wu, Mei Wu mendorong melihat melalui jendela. Dia menyaksikan seluruh proses Sui Yuer mengaku kepada Chukin. Aku tidak tahu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kembali. Pokoknya, aku hanya tahu bahwa tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Chukin, dia akan selalu mencintaiku, dan aku akan selalu bersamanya. Jika itu orang lain, dan kau mengatakan ini, ibuku pasti akan membantahmu, tetapi Chukin adalah penyelamatku. Xiao Wu, berjanjilah pada ibuku, jangan pernah mengecewakan Chukin. Mei Wu berkata dengan serius. Baiklah, aku pasti akan melakukannya. Xiao Wu mengangguk dengan serius. Pada saat yang sama, Sue Qinghe membawa Sueke ke sisi Chukin dan Sui Yuer. Yang pertama tersenyum ringan, sepertinya gadis Sui Yuer juga telah menjadi pacar Tuan Chu. Yang mulia, Sui Yuer segera menjawab dengan gembira, baiklah, baru saja. Setelah mengatakan itu, Sui Yuer menatap Chukin dalam keadaan menatap suaminya. Ketika Sueke mendengar ini, mata dan Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang lebih menjijikkan. Kalau bukan karena desakan Sue Qinghe untuk membiarkannya datang ke sini untuk belajar piano dengan Tang Yuehua, dia tidak akan pernah datang. Chukin memperhatikan ekspresi Sueke,
tetapi dia dengan cepat dan mudah memeluk Sui Yuer dan berjalan menuju sungai Sueqing. Yang mulia, jangan pergi ke halaman depan untuk belajar piano, dan bawa Putri Sue ke halaman belakang rumahku untuk melakukan sesuatu. Sueke berkata, dia sepertinya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu tentang kultivasi kekuatan jiwa. Sue Qinghe berkata sedikit di sudut mulutnya. Ah, saudara, apa aku? Sueke langsung terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ahem, sebelum Sueke bisa membantah, Sue Qinghe batuk beberapa kali, dan kemudian berkata, kakak, jangan lupa, ayahku tidak hanya akan menguji keterampilan pianomu di akhir tahun ini, tetapi juga memintamu untuk berkultivasi ke level 40. Hah, Sueke membuka mulutnya sedikit, kakak, apakah kamu serius? Ya, Sue Qinghe mengiyakan, kamu baru level 30 sekarang, dan 2 bulan lagi tahun akan berakhir. Jika kamu ingin naik ke level 8 dalam waktu 2 bulan, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Siapa? Sueke langsung bertanya. Tentu saja itu Master Chu. Sue Qinghe menjawab. Dia, Sueke menunjuk Chu Qin dan berkata dengan tidak percaya, kakak, meskipun dia sangat berbakat, dia masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa dibandingkan dengan para ahli jiwa di istana, kontra. Mendengar ini, Chu Qin sedikit terkejut, bagaimana dia merasa bahwa Qian Renshui membantunya menemukan kesempatan untuk bergaul dengan Sueke. Sueke, jangan meremehkan Lord Chu. Sue Qinghe berkata sedikit, tim Qinglong memenangkan kejuaraan kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut, apakah kamu tahu itu? Aku tahu, Sueke mengangguk, jangan bicara tentang seluruh tim. Aku akan memberitahumu, guruku, Putri Master Sekte Ning Rongrong, baru berusia 10 tahun ketika dia mengikuti Master Chu. Dia baru berusia 21 tahun, dan sekarang dia berusia 15 tahun, tebak levelnya. Sueke menggelengkan kepalanya, level 53, Sue Qinghe menjawab, 15 tahun, level 53, konsep apa yang harus kamu ketahui? Selain itu, Zhu Zuqing, 15 tahun, level 54, gadis Xiaowu, 15 tahun, level 54. Mereka tidak memiliki mentor, mereka semua berlatih dengan Tuan Muda Chu. Bagaimana, sekarang kamu masih berpikir bahwa Tuan Muda Chu lebih rendah dari mereka yang ada di Istana Kekaisaran? Dengan kata lain, di Istana Kekaisaran, bahkan di Istana Jiwa Bela Diri, apakah ada siswa yang sesat seperti itu? Sueke tercengang mendengarnya. Belum lagi yang lain, hanya menyebutkan 3 yang baru saja diperkenalkan Sue Qinghe sudah cukup untuk menempati peringkat 5 besar di antara para jenius daratan Douro yang dikenal. Apakah kamu pikir ada begitu banyak wanita di sekitar Chu Gongxi, hanya mengandalkan wajahnya yang tampan? Sue Qinghe melanjutkan, kakak, dengan hubungannya sendiri, akhirnya membiarkan Tuan Muda Chu menerimamu sebagai murid. Sekarang terserah padamu, kamu tidak membutuhkannya lagi. Sayang sekali, Kaisar berkata, tahun ini aku tidak bisa mencapai sekte jiwa, jadi aku akan menikahimu. Sue Qinghe mengangkat kepalanya, samar-samar, Chu Qin sudah tahu obat apa yang dijual di Labu Qian Renshui, tentu saja dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak, aku salah. Sueke segera menjawab ketika dia mendengar ini. Kamu seharusnya tidak meminta maaf padaku, tetapi kepada Tuan Muda Chu, oh tidak, gurumu. Sue Qinghe menjawab, Chu Qin, aku seorang putri, aku memerintahkanmu untuk mengajariku meningkatkan kekuatan jiwaku. Sueke berhenti, menoleh ke Chu Qin dengan nada sedikit berteriak. Hahaha, setelah melihat adegan ini, Sue Qinghe tertawa 3 kali. Sueke, apalagi kamu, tidak mungkin bagiku atau bahkan ayah untuk memerintahkan Chu Qin. Chu Qin hanya tersenyum tipis. Tuan Chu, tidak, guru, Sueke salah. Sueke tiba-tiba melakukan kesalahan, dan setelah memikirkannya, dia berkata kepada Chu Qin, guru, terimalah Sueke sebagai murid. Yuer, apakah menurutmu aku bisa menerimanya? Chu Qin menoleh ke Sui Yuer dan bertanya. Ayo, Sui Yuer mengangguk, bagaimanapun, ini adalah yang mulia. Sui Yuer berpikir dalam hatinya, Chu Qin menerima Sueke, posisi Chu Qin di Kekaisaran Surga Do pasti akan sangat meningkat, siapa yang tidak ingin orang yang dicintainya hidup lebih baik. Karena Yuer telah berkata demikian, aku akan menerimamu sebagai murid. Jawab Chu Qin, terima kasih guru. Sueke segera membungkuk, sosok Sueke sangat bagus, dan pakaiannya adalah jenis yang tidak menutupi lehernya, jadi dari sudut pandang Chu Qin,
orang dapat melihat selokan yang dalam dan dua rusa raksasa yang sempurna. Setelah beberapa saat, mata Chukin berbinar. Sue Qinghe terbatuk 2 kali ketika dia melihat pemandangan ini, dan kemudian berkata, Sueke, karena kamu sudah menjadi guru, kamu akan tinggal di Qinglong College selama periode waktu ini. Chukin dan Sueke terkejut pada saat yang sama. Jangan khawatir, Akademi Qinglong sangat aman. Selain itu, Bibi Yuewo juga ada di sini, jadi kamu bisa belajar seni piano. Sue Qinghe menatap Sueke dan berkata, Tuan Chu, apakah kamu benar? Baiklah, Chukin mengangguk, Sueke, kalau begitu kamu bisa minggir. Baiklah, kakak, guru. Sueke mengangguk, ketika aku kembali untuk membersihkan, kemarilah. Baiklah, kalau begitu kamu dan para pengawal akan kembali ke istana terlebih dahulu. Sue Qinghe menjawab, ada yang harus aku bicarakan dengan Tuan Chu. Bagus, kata Sueke, berbalik dan berjalan menuju gerbang Akademi Qinglong. Nona Yuer, pinjam Chukinmu untuk digunakan. Sue Qinghe menoleh ke Sui Yuer ketika dia melihat ini. Yuer, kalau begitu kamu kembali ke kamarmu dulu, dan aku akan menemuimu nanti. Chukin tersenyum dan berkata ke arah Sui Yuer. Baiklah, Sui Yuer pergi dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, Chukin dan Sue Qinghe masuk ke dalam ruangan. Sue Qinghe melepas penyamaran dan kembali ke penampilan Qian Rensui. Suer, apakah kamu sengaja? Chukin menatap Qian Rensui dengan tatapan agak pucat. Apa sengaja? Qian Rensui berkata dengan penuh kemenangan. Kamu masih berpura-pura padaku. Kamu sengaja membiarkan Sueke datang ke Akademi Qinglong, kan? Chukin meremas pipi Qian Rensui. Bukankah itu yang kamu inginkan agar wanita cantik seperti Sueke tinggal di Akademi Qinglong? Jangan pelit dan bersikap baik. Qian Rensui juga mencubit wajah Chukin. Aku tahu seperti ini. Chukin berkata sedikit keras. Sakit. Qian Rensui berbisik pelan. Melihat ini, Chukin segera melepaskan tangannya, mengusap wajah Qian Rensui, dan berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Qian Rensui menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Suer, aku sangat penasaran, kamu adalah pacarku dan kamu ingin membantuku menggoda adikku, Qiu Roshui dan Yu Hairu terakhir kali, dan Sueke kali ini, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak takut dengan terlalu banyak wanitaku? Jaga dirimu, tidak bisakah? Tanya Chukin. Kamu masih tahu? Qian Rensui dai sedikit mengernyit, lalu mendesah pelan, ngomong-ngomong, aku tidak bisa mengendalikan jumlah pacarmu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Daripada menjijikkan ini, aku harus pergi. Terima saja, tapi Chukin, kamu tidak boleh meninggalkanku, kamu tahu. Qian Rensui berkata dengan serius. Jangan khawatir, tidak, apakah kamu pikir aku telah meninggalkan pacar sejauh ini? Chukin berkata dengan sedikit serius. Yah, hampir sama. Qian Rensui tersenyum gembira, dan berkata dengan puas. Chukin, sebenarnya, aku di sini, masih ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Qian Rensui melanjutkan. Chukin mengangkat alisnya. Pacarmu, Zhu Yundi, bermaksud untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Surga Do. Kata Qian Rensui. Aliansi? Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. Sue ya setuju. Ya, Qian Rensui menjawab, Kekaisaran Surga Do awalnya lebih rendah daripada Kekaisaran Bintang Luo, baik itu sumber daya militer atau keuangan. Jika bukan karena olah jiwa, Kekaisaran Bintang Luo akan menghancurkan Kekaisaran Surga Do. Kali ini Xing Luo merendahkan diri. Membentuk aliansi, Kaisar Sue tentu saja senang. Dan Zhu Yundi telah memutuskan untuk mengunjungi ibu kota Kekaisaran Tiandou secara langsung. Yundi akan datang ke kota Tiandou. Kata Chukin dengan terkejut di matanya. Yah, kurasa Zhu Yundi datang ke kota Tiandou, pertama untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Tiandou, dan kedua, itu pasti untukmu. Qian Rensui tersenyum percaya diri. Chukin tidak keberatan. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertemu Yundi, dan sangat merindukannya. Kalau begitu, Donger seharusnya tidak keberatan, kan? Chukin melanjutkan. Bibi Dong tahu hubunganmu dengan Zhu Yundi, jadi tentu saja dia tidak akan keberatan, tetapi para tetua di Aula Roh memuja, para uskup tidak berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa begitu Heaven Dou dan Xing Luo bersekutu, Aula Roh akan berada dalam bahaya. Qian Rensui menjawab, jadi, mereka akan membuat masalah darinya. Chukin mengerutkan kening.
Meskipun Bibi Dong telah dengan tegas memerintahkan Aula Roh untuk tidak bertindak tanpa izin, sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang tidak akan tertipu secara diam-diam. Qian Renshui mengangguk. Chukin, aku juga memberitahu kakekku tentang masalah lain ini dan hubungan antara kamu dan Su Yundi. Qian Renshui melanjutkan, apa yang dikatakan kakekmu? Tanya Chukin. Kakekku, tidak keberatan atau mendukung. Qian Renshui menjawab, sesuatu yang tidak terduga. Chukin menjawab, lagi pula, yang paling diingat kakekmu bukanlah istana jiwa bela diri, tetapi yayasan malaikat. Bahkan jika kamu adalah pacar, aku akan selalu ada di hati kakekmu. Itu orang luar. Qian Renshui tidak membantah, karena kakek tidak menunjukkan sikapnya. Banyak orang di aula tetua tidak terlalu mematuhi paus. Jangan khawatir, Suer. Chukin tersenyum bebas, terlepas dari bagaimana orang-orang di aula Wuhun ingin menjadi tidak dikenal, pastikan saja Yundi aman. Ya, Qian Renshui tersenyum. Segera setelah itu, Chukin langsung menarik Qian Renshui ke dalam pelukannya dan berbisik, Suer, sudah berapa lama kita tidak memilikinya? Sekitar setengah bulan. Qian Renshui sangat senang dan tersenyum. Bagus sekali. Chukin tersenyum tipis, lalu mulai menjahit. Sekitar 2 jam kemudian, Qian Renshui menyamar sebagai Sue Qinghe lagi dan berjalan keluar dari kamar Chukin dengan puas. Kakak, kamu masih di sini. Ketika Sue Qinghe berjalan keluar dari halaman, dia kebetulan bertemu Sueke dan datang ke sini dengan kereta. Ya, kakak. Sue Qinghe tersenyum balik, aku tadi enggan, mengapa kamu begitu positif? Kakak, apa yang kau katakan? Kakak, kapan aku tidak aktif saat melakukan sesuatu? Sue kecemberut. Baiklah, kau yang paling aktif dalam melakukan sesuatu. Sue Qinghe tersenyum kembali, lalu melihat kedua kereta besar di belakang Sueke, yang dipenuhi dengan segala macam penghormatan. Kau telah mengosongkan rumah putri, berencana untuk tinggal di Akademi Qinglong selamanya. Di mana kakak? Kau tahu, aku mengenali tempat tidur. Sueke menjawab, aku tidak bisa tidur tanpa tempat tidur ini. Kakak, bisakah kau memberitahu guru, biarkan dia memberiku kamar yang lebih besar. Baiklah, kau bisa, bertanya pada dirimu sendiri. Sue Qinghe tertawa keras, kakak, ada hal lain, ayo kita pergi dulu. Setelah itu, Sue Qinghe berjalan pergi dengan langkah lebar dan meteor. Hei, Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak sepatah kata pun, tanpa melihat Sue Qinghe menoleh, dia segera menundukkan kepalanya dan mengumpat. Putri Sueke, salah mengumpat secara diam-diam. Pada saat ini, Tang Yuehua dan Chukin berjalan keluar dari halaman berdampingan, yang pertama berkata, Bibi Yuehua. Sueke segera menyapanya ketika dia melihat ini, dan kemudian berteriak kepada Chukin, guru. Sueke, ada satu hal yang tidak kukatakan padamu, sebenarnya, aku adalah pacar gurumu. Tang Yuehua tersenyum. Hah, Sueke membuka mulutnya sedikit. Sueke tidak menyangka bahwa Chukin dapat menaklukkan Tang Yuehua. Dia tahu bahwa ayahnya tidak menggerakkan wanita ini. Mungkinkah Chukin lebih baik dari ayahnya? Ah apa? Chukin tersenyum acuh tak acuh, bukankah kita tidak pantas? Pantas. Sueke mengangguk, dan kemudian berkata, Guru, aku telah memindahkan semua barang bawaan ke sini seperti yang Anda perintahkan, di mana aku tinggal. Mari kita tinggal di sebelahku. Chukin menjawab, kebetulan tinggal bersama Yuehua. Oke, Sueke langsung setuju setelah mendengar ini, dan kemudian meminta penjaga di belakangnya untuk memberi hormat ke dalam ruangan satu persatu. Kelompok penjaga ini tampak profesional pada pandangan pertama, dan segera Sueke menata rumah kosong ini di tempat yang sangat megah dan mewah. Guru, saya siap. Kemudian, Sueke berkata kepada Chukin yang berada di samping, kapan Anda bisa mengajari saya untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya? Hari ini sudah larut, mari kita mulai besok. Jawab Chukin. Oke, guru. Sueke langsung setuju, dan kemudian dia mengeluarkan kartu emas dari wadah pemandu jiwa. Ada uang pribadi saya, tidak banyak, totalnya 500.000 koin jiwa emas. Guru, silakan tertawa. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri. Chukin tersenyum dan berkata, kamu cukup pandai menjilat. Tapi jangan khawatir, aku mengambil koin jiwa emasmu dan tidak membiarkanmu naik ke level 8 dalam waktu 2 bulan. Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Sue kedai mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Dia baru saja kembali ke istana dan telah bertanya kepada ayahnya jika dia tidak dapat mencapai level 40, dia akan menikah.
Selain itu, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa kebanyakan dari mereka menikah dengan beberapa daerah liar atas dasar pernikahan atau pernikahan politik. Ini juga alasan mengapa sikap Sueke telah berubah 180 derajat, dan mengapa dia menjadi begitu berperilaku. Itu belum tentu, Chukin berkata dengan sengaja, itu tergantung pada kinerjamu. Sebenarnya, bagi Chukin untuk menaikkan Sueke ke 8 level, itu semudah minum air. Aku pasti akan bekerja keras. Sueke segera menjawab, silakan awasi guru. Baiklah, tidurlah lebih awal malam ini. Chukin berkata di sudut mulutnya, latihan besok akan sangat sulit. Sueke mendengar ini, detak jantungnya sedikit meningkat, lalu mengangguk, Sueke pasti akan ikut. Setelah berbicara, Chukin keluar dari kamar Sueke. Kebetulan sekali Sui Yuer dan Bai Chen Xiang datang. Yuer, siang-siang, mengapa kamu di sini? Chukin sedikit terkejut. Mendengar ini, Sueke segera berbaring di pintu untuk menguping, dan Bai Chen Xiang berkata dengan sedikit malu, Chukin, aku mendengar Suster Ziji mengatakan bahwa saudara perempuan kita bergantian tidur denganmu. Hari ini, awalnya Xiao Wu dan aku, tapi kebetulan Yuer bersamamu, jadi aku berubah menjadi kami berdua. Sui Yuer menatap Chukin dengan senyum di wajahnya. Dia sudah lama tahu aturan Chukin, tetapi dia selalu memperhatikan saudara perempuannya yang baik itu saat Chukin keluar masuk. Akhirnya, gilirannya tiba. Ternyata seperti ini, ayo masuk ke kamar. Chukin mengangguk, dan berkata sambil memeluk Bai Chen Xiang dan Sui Yuer. Bajingan, Sueke tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai seorang ayah. Ketika aku mencapai level 40, aku tidak akan tinggal di tempat yang mengerikan ini. Kata Sueke, berbaring miring di tempat tidur. Pada saat yang sama, di kamar Chukin. Yuer siang-siang, apakah kamu tahu apapun tentang pria dan wanita? Chukin bertanya dengan senyum di wajahnya. Sui Yuer dan Bai Chen Xiang saling melirik dan menggelengkan kepala. Mereka semua adalah gadis pertama kali. Sui Yuer telah tenggelam dalam pengembangan kekuatan jiwa, dan tidak pernah jatuh cinta. Bai Chen Xiang hampir sama, dia telah menyamar sebagai seorang pria di Akademi Kerajaan Tiandou. Di mana dia berhubungan dengan hal semacam ini? Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Tanya Chukin. Aku duluan, jawab Sui Yuer, kakak siang-siang lebih muda dariku, jadi aku harusnya duluan. Ya, Chukin mengangguk, tapi akan sedikit sakit. Tidak apa-apa. Bai Chen Xiang dan Sui Yuer mengangguk serempak dengan wajah mereka yang sedikit memerah. Sebelum ini, pakai dua pakaian ini dulu. Chukin tersenyum pelan, dan mengeluarkan dua seragam. Khusus dari wadah pemandu jiwa. Bai Chen Xiang dan Sui Yuer bahkan tidak memikirkannya, dan segera mulai menanggalkan pakaian mereka. 10 menit kemudian, Sueke terbangun oleh suara aneh. Suara apa? Sepertinya itu berasal dari pintu sebelah. Sueke membuka matanya, sedikit terkejut. Segera setelah itu, Sueke dengan hati-hati menempelkan telinganya ke dinding dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apakah aku tidak mendengarkan, wajahku memerah saat mendengarnya. Suara ini persis sama dengan suara ayah dan ratu sebelumnya. Sueke mencengkeram kerahnya, terkejut. Setelah itu, Sueke teringat akan foto-foto beberapa buku spesial yang pernah dilihatnya saat dia penasaran. Orang jahat ini, biarkan aku tidur lebih awal, aku benar-benar melakukan hal semacam ini. Kata Sueke dengan marah. Jadi Sueke kembali ke tempat tidur dan menutupi telinganya dengan bantal, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal yang salah, semakin lama dia menjadi, semakin dia mengalami insomnia. Dan malam ini, Bai Chen Xiang dan Sui Yuer menjadi wanita sejati Chu dan Qin. Keesokan harinya, siang, Chukin terbangun oleh ketukan di pintu. Chukin segera membuka pintu dan melihat Sueke berdiri di luar, dia tampak sedikit lelah. Sueke, ada apa? Kelihatannya lamban. Apakah kamu tidak tidur tadi malam? Chukin bertanya sambil tersenyum. Sueke mendengar kata-kata itu, teringat apa yang terjadi tadi malam, menggigit bibirnya diam-diam, menatap Bai Chen Xiang dan Sui Yuer yang sedang berbaring di tempat tidur, lalu berkata, tidak, guru, mungkin ini pertama kalinya di istana. Tidur di luar? Aku merasa sedikit tidak nyaman. Guru, bukankah kemarin kau mengatakan bahwa kau akan mengajariku untuk meningkatkan kekuatan jiwaku hari ini? Baiklah, tunggu aku akan membereskannya, dan aku akan mengajarimu.
Jawab Chukin, menutup pintu dan mulai berganti pakaian. Segera, Chukin merekrut semua wanitanya di alun-alun. Saat ini, sudah ada Xiao Wu Rongrong Zhu Qingmeng, dan masih ada angsa tunggal, Ziji, Binger, Snow, Wu, Moon, Tu, Dragon, Fire, Wu, Bambo, Yun Xiang, Xiang. Ain Lingling Yuehua memiliki 16 wanita, dan Yuji Mei Wu Qur Quro Shui Yu Hairou ditambah Sueke, totalnya ada 21 wanita. 21 yang luar biasa, cantik, wanita anggun yang berdiri bersama pastinya merupakan pemandangan yang paling indah. Terlebih lagi, Chukin sengaja membuat mereka semua memakai celana pendek dan kaos ketat hari ini. Kakinya yang besar dan panjang saja sudah cukup untuk membuat banyak pria tergila-gila. Chukin, apa yang kau minta kami lakukan? Tang Yuehua bertanya lebih dulu. Ia telah dipengaruhi oleh etiket istana kerajaan sejak ia masih kecil, dan ia relatif konservatif. Jika bukan karena ide Chukin, ia tidak akan pernah memakai cara ini. Benar sekali, Chukin, bagaimana aku bisa mengubahnya juga? Mei Wu bertanya dengan wajah memerah. Jangan khawatir, semuanya. Chukin balas tersenyum, ajari kalian rahasia unik hari ini. Curang unik, gadis-gadis itu berkata serempak, mata mereka yang indah berbinar. Kau tahu, banyak wanita ingat bahwa tubuh berlian glasir berwarna yang diajarkan kepada mereka oleh Chu dan Qin terakhir kali telah banyak memberi manfaat bagi mereka. Apakah itu tubuh berlian Liuli? Zhu Zuyun bertanya. Ia mendengar Zhu Qing dan yang lainnya berbicara tentang buku rahasia ini, dan selalu ingin mempelajarinya. Zuyun, bisakah kau menanggung kondisi tubuh berlian Liuli? Chu Qin menjawab dengan senyum penuh arti. Syarat apa? Zhu Zuyun mengangkat alisnya. Mendengar ini, Zhu Zuqing membisikkan beberapa kata di telinga Zhu Zuyun. Ah, raut wajah Zhu Zuyun tiba-tiba berubah, lalu berkata, kalau begitu aku tidak terburu-buru. Zhu Zuyun tidak tahan jika dia tidak bisa bersenang-senang selama sebulan. Kalau begitu, Chukin, rahasia apa yang ingin kamu ajarkan kepada kami? Huo Hu bertanya, keterampilan lunak. Chukin tersenyum tipis. Jiuji, Xiao Hu dan Mei Wu berkata dengan heran pada saat yang sama. Chukin, apakah kamu ahli dalam keterampilan lunak? Xiao Hu berkata dengan curiga. Tentu saja, Chukin tersenyum percaya diri, keterampilan lunak Xiao Hu pasti terlihat oleh semua orang, dan itu pasti sebanding dengan beberapa keterampilan jiwa yang kuat. Jadi, apakah kamu ingin belajar? Ya, kata para wanita serempak. Tidak ada alasan lain, mereka akan mendapatkan banyak kebahagiaan dengan mengikuti pelajaran Chu dan Qin. Sebelum belajar, perkenalkan seseorang kepada semua orang. Chu Qin kemudian menatap Sueke dan berkata, Sueke, putri kekaisaran surga Do, muridku. Mendengar ini, semua wanita mengalihkan pandangan mereka ke Sueke. Tiba-tiba, Sueke sedikit malu. Keterampilan lunak hari ini, bisa dibilang kalian semua mempelajarinya dari Sueke. Chu Qin melanjutkan, Xiao Wu, Bibi Mei Wu, kalian berdua adalah ahli keterampilan lunak, tidak perlu belajar, bantu aku mengajari mereka di samping. Bagus, Xiao Wu dan Mei Wu mengangguk bersamaan. Kemudian, sesuai dengan metode yang diajarkan oleh sistem, Chu Qin perlahan-lahan mengajarkan keterampilan lunak yang diajarkan oleh sistem kepada para wanita cantik yang menakjubkan ini. Baru pada saat itulah Chu Qin menyadari bahwa teknik lunak ini sama sekali tidak normal. Ketika para wanita ini mempelajari teknik lunak, mereka akan menampilkan sosok mereka dengan sempurna di depan Chu Qin. Misalnya, dalam gerakan tarik turun soft juggling, para wanita merentangkan kaki mereka yang panjang bersama-sama, mengangkat bokong mereka, meluruskan lengan mereka, dan menekannya ke tanah. Misalnya, dalam memiringkan tubuh ke belakang dan menampilkan tubuh sendiri dalam bentuk lengkung, sehingga para wanita cantik dengan lekuk tubuh yang sempurna ini dapat membawa postur menggoda mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Chu Qin hampir saja menghabisi senjatanya. Tentu saja, Chu dan Qin juga menikmatinya. Meski begitu, soft skill yang diajarkan oleh sistem bukanlah gerakan sederhana. Saat mereka menggunakan soft skill, kekuatan spiritual mereka akan menunjukkan rotasi teratur dengan gerakan, merangsang kekuatan spiritual mereka untuk meningkat. Setelah beberapa soft skill diajarkan, semua gadis berkeringat dan lemah. Guru, saat ini, Sueke dengan senang hati berjalan ke sisi Chu Qin. Sueke, bagaimana, Guru, bagaimana metode ini?
Chukin bertanya sambil tersenyum. Hebat, Sueke menjawab dengan tidak percaya, dalam waktu kurang dari setengah hari, aku bisa merasakan bahwa aku akan segera bisa menembus level 33. Tidak heran kakak membiarkanku tetap di sisimu. Ini baru permulaan. Chukin menjawab sambil tersenyum, selanjutnya, kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan yang tidak terduga. Benarkah? Sueke membuka matanya, kalau begitu guru, aku akan kembali mandi, sampai jumpa besok. Pergi. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Selama bulan ini, Chukin tidak melakukan apapun untuk menemani para gadis dan Sueke belajar soft skill setiap hari. Dalam 1 bulan, Sueke telah meningkat ke level 5, yang membuatnya sangat percaya pada gurunya. Pada saat yang sama, Sueke juga menemukan bahwa Chukin memiliki begitu banyak kelebihan. Dia secara bertahap mengerti mengapa begitu banyak wanita akan mengelilinginya. Tentu saja, sebagai seorang guru yang mengajarkan soft skill, Chukin juga memakan kemurahan hati Sueke dari waktu ke waktu. Pada hari ini, Chukin mengajak Tang Yuehua, Ziji dan Sueke berjalan-jalan di kota Tiandou. Membawa Sueke, tujuan Chukin secara alami jelas untuk menumbuhkan perasaan. Adapun Tang Yuehua Ziji, wajar saja Sueke tidak berani pergi berbelanja sendirian dengan Chukin dan dipanggil oleh Chukin. Jika demikian, Sueke masih menatap Chukin dengan linglung dari waktu ke waktu. Entah mengapa, dia merasa wajah ini lebih menarik. Meskipun seorang pria dapat memiliki 3 istri dan 4 selir, sang putri berbagi suami dengan orang lain, ayahnya pasti tidak akan menyetujuinya. Sueke mengerutkan kening, dan berkata dalam hati, tidak, bagaimana mungkin aku punya ide seperti itu? Sueke, bagaimana menurutmu? Chukin tersenyum sedikit sambil menatap mata Sueke yang bingung. Tidak ada, guru, Bibi Yuehua, aku tidak menyangka kota Heaven Do begitu menyenangkan. Sueke dengan cepat terbangun dan berkata dengan gembira, sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa istana Heaven Do adalah yang paling menyenangkan. Sekarang aku tahu bahwa bagian luar jauh lebih menyenangkan daripada bagian dalam. Guru, terima kasih telah mengajakku keluar. Apa yang begitu menyenangkan dari istana? Chukin tersenyum dan berkata, tetaplah di dalam tembok istana sepanjang hari, pikirkan saja. Baiklah, guru, Anda benar. Sueke mengangguk. Chukin, Sueke, sudah malam, haruskah kita kembali? Tang Yuehua tersenyum. Bibi Yuehua, ayo bermain lagi. Sueke segera memohon, guru berkata bahwa pasar malam di kota Tiandou sangat menyenangkan. Tang Yuehua mendengar ini dan menatap Chukin, yang menjawab, Yuehua, jika kamu baik-baik saja. Ayo bermain lagi. Ziji, bagaimana menurutmu? Terserah. Ziji tersenyum bebas. Baiklah. Tang Yuehua setuju. Tuan Chu, tepat ketika mereka sudah setengah jalan, seorang wanita menghentikan Chukin. Chukin dan ketiga wanita itu mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita dengan rambut pendek dan sedang mengenakan pakaian kulit hitam, berjalan ke arah mereka. Wanita itu mengenakan sepatu bot hak tinggi dan terlihat sangat cantik. Dia sama sekali tidak kalah dari putri ketiga Sueke. Dou, Chukin segera menyapanya. Tuan Chu, saya tidak menyangka Anda masih mengingat saya. Dia bolak-balik. Bagaimana mungkin Anda tidak ingat? Chukin menjawab sambil tersenyum, jangan lupa, kita punya lebih dari satu takdir. Sepertinya saya ingat, rumah Anda dekat, kan? Ya, Dudou tersenyum dan langsung mengangguk. Dudou, perkenalkan, pacar saya, Ziji. Yuehua, dan murid saya, Sueke. Chukin menunjuk ketiga wanita itu. Dudou telah melihat Yang Mulia. Setelah mendengar kata-kata itu, Dudou langsung memberi hormat kepada Sueke. Tidak perlu sopan, Sueke menjawab, karena Anda adalah teman guru saya, maka Anda adalah teman saya. Terima kasih, Yang Mulia. Dou mengangguk pelan. Tuan Chu, apakah Anda sedang berbelanja? Tanya orang-orang di sekitarnya. Chukin mengangguk, apakah Anda ingin berkeliling bersama? Baiklah, Dou tersenyum pelan. Satu lagi, Sueke mengerutkan kening saat dia melihat punggung Chukin dan Dudou berbicara dan tertawa. Ada berapa banyak wanita di Chu dan Qin? Lupakan saja, tidak lebih dari ayah. Sueke, lanjutkan. Pada saat ini, Tang Yuehua berbalik dan berkata, sini, Bibi Yuehua. Chukin dan ketiga putrinya menemani Dou berkeliling jalan untuk sementara waktu, dan akhirnya,
atas permintaan Chukin, mereka datang ke halaman Dou Dou lagi. Pada saat ini, kemakmuran halaman sedang mekar penuh, dan aroma bunga meresap, yang membuat orang merasa segar dan murung. Tanpa diduga, bunga-bunga ini sudah mekar. Chukin sedikit terkejut. Tuan Chu, bunga jenis ini memiliki siklus pertumbuhan yang sangat pendek. Dia bolak-balik, terakhir kali Tuan Chu datang, hampir sebulan yang lalu, dan bunga-bunga itu mekar secara alami. Yah, hampir. Chukin mengangguk. Tuan Chu, Anda duduk di halaman, dan saya akan menuangkan teh untuk Anda. Terus berkeliling. Chukin, semua wanitamu, aku tahu, siapa Dou Dou ini? Zizi bertanya dengan ragu setelah dia pergi. Hati-hati saat berbicara, Dou Dou bukan wanitaku lagi. Chukin sedikit mengernyit, terutama kamu, Zizi, bicara omong kosong lagi, kamu akan terlihat cantik malam ini. Kalau begitu aku ingin melihat, bagaimana kamu ingin aku terlihat cantik? Di atas atau di bawah? Zizi tersenyum menawan. Mendengar ini, Tang Yuehua tiba-tiba tersenyum, dan Sue sedikit bingung. Apa yang Zizi bicarakan? Yah, kamu Zizi, sepertinya aku sudah lama tidak dilatih. Chukin berkata tanpa sedikit pun mencela. Kamu tunggu, seharusnya giliranmu malam ini. Zizi melanjutkan dengan senyum menawan. Mendengar ini, Sue akhirnya sadar. Akhir-akhir ini, dia bisa mendengar suara aneh itu datang dari kamar Chukin setiap malam. Awalnya, dia sedikit tidak nyaman, tetapi lambat laun beradaptasi. Selain itu, dia memiliki beberapa perilaku aneh karena ini setiap malam. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari bahwa Chukin dan Zizi sedang menggoda satu sama lain. Tuan Chu, tehnya sudah datang. Saat itu, sambil membawa nampan teh di sakunya, dia keluar dari nampan dan meletakkannya di atas meja. Teh yang harum. Tang Yuehua mengangkat alisnya saat mencium aroma teh di atas meja. Gadis Dou Dou, teh jenis apa yang kamu minum? Kakak Yuehua, katanya berulang-ulang, tehnya teh biasa, tetapi dengan sedikit saripati khusus, tehnya bisa mengeluarkan aroma seperti itu. Ya, Tang Yuehua mengangguk pelan, mengambil cangkir teh di tangannya, menyeruput tehnya dengan ringan, lalu berseru, wah, saripati semacam ini bisa membuat tehnya begitu kaya. Kelihatannya seperti gadis Dou Dou, ya. Upacara minum tehnya sangat teliti. Petik 2, itu hanya di waktu luangku, aku baru saja membaca buku kecil. Katanya berulang-ulang, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seorang guru seperti Yuehua. Kakak Yuehua adalah ibu kota Manchu yang terkenal, baik dalam seni piano maupun upacara minum teh. Apakah ada dewa seperti itu? Chukin tersenyum tipis, aku juga akan mencobanya. Jadi Chukin, Zizi, dan Sue juga minum teh pada saat yang sama. Tidak, Nona Dou Dou, apakah ada hal lain dalam teh Anda? Tang Yuehua mengerutkan kening. Namun, begitu Tang Yuehua selesai berbicara, dia langsung pingsan di atas meja. Yuehua, Chukin langsung terkejut, lalu dia jatuh di atas meja, diikuti oleh Sue dan Zizi, diikuti oleh mereka. Tuan Chu, setelah melihat ini, Dou Dou berbisik ke arah Chukin. Pada saat ini, embusan angin bertiup kencang, dan beberapa sosok berjubah hitam muncul di halaman. Kepala pipi pria itu sedikit cekung, dan bau pipi monyet bermulut runcing adalah Pangeran Suexing. Tuan, Dou Dou melihat pemandangan ini dan segera berlutut dan berkata, Chukin dan yang lainnya semuanya terpesona oleh teh herbal saya. Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Suexing tersenyum tipis. Tuan, bisakah Anda membiarkan orang tua saya pergi? Tanya orang-orang di sekitarnya. Jelas, apa yang dikatakan Dou Dou kepada Chukin sebelumnya dibuat-buat oleh Suexing, dan tujuannya tentu saja untuk memenangkan simpati Chukin. Terburu-buru sekali, Pangeran Suexing mencibir dan berjalan ke samping Chukin dan putri ketiga. Chukin, kau sudah melihat Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, tetapi kau tidak pernah memikirkanku lagi. Teruslah berkhayal, kau memang orang yang kuat, tetapi sayangnya, kau kalah oleh kata nafsu. Yang mulia, bagaimana keempat orang ini menghadapinya? Seorang pelayan bertanya. Tang Yuehua dan Zizi tinggal dan bermain perlahan. Jika perlu, aku bisa membuat dua wanita cantik lagi. Adapun Chukin langsung terbunuh. Pangeran Suexing tersenyum garang. Lalu, bagaimana dengan sang putri? Pelayan itu melanjutkan. Sue dan Sue Qinghe ada di kelompok yang sama, bunuh mereka juga.
kata Pangeran Suesing dengan tatapan tegas. Tuan, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Chukin sedang bingung dan memberi saya pelajaran? Melihat pelayan itu mengangkat pedangnya untuk membunuh Chukin, dia langsung terkejut. Jika saya ingin mengajari orang lain, mengapa repot-repot? Pangeran Suesing berkata dengan dingin. Anda berbohong kepada saya, kata Dou Dou dengan ekspresi terkejut. Sepertinya Anda benar-benar terobsesi dengan anak ini. Pangeran Suesing berkata dengan senyum tipis, baiklah, misi Anda telah selesai, dan tidak ada gunanya. Begitu suara Pangeran Suesing jatuh, dia menjepit tenggorokan Dou Dou dengan cengkeraman tangannya. Namun, begitu dia menggerakkan tangannya, satu telapak tangan sudah memegang lengan tuannya. Pangeran Suesing langsung terkejut dan menoleh untuk melihat bahwa orangnya sendiri adalah Chukin. Di belakangnya ada Sueke, Tang Yuehua dan Ziji. Dan saat mereka muncul, keempat orang yang pingsan di atas meja menghilang. Alam ilusi, Pangeran Suesing berkata dengan terkejut bersamaan dengan para pelayannya. Berkeliling, juga sangat terkejut. Benar, dengan kemampuan Chukin untuk mendeteksi roh, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di sekitar Dudou. Langkah Chukin adalah dengan sengaja menarik keluar Pangeran Suesing. Pangeran Suesing, kamu sangat menarik. Chukin tersenyum dingin sambil menatap Pangeran Suesing. Suesing, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu kejam. Sueke juga berkata dengan marah. Dia baru saja mendengar bahwa Suesing ingin membunuhnya bersama-sama. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Sueke berkata dengan marah. Pangeran Suesing berkata dengan ekspresi muram, Chukin, tidakkah kamu berharap kamu akan waspada? Sayang sekali kamu tidak membawa Dugubo, jadi kamu tidak bisa lolos dari telapak tanganku. Begitu suara Pangeran Suesing jatuh, para pelayan menunjukkan cincin roh mereka satu persatu. Orang-orang ini semua adalah elit dari Istana Kekaisaran Heavendou. Yang terlemah adalah Kaisar Jiwa, dan dua yang terkuat sebenarnya adalah Kontra. Bagaimanapun, mereka adalah Suesing. Bagaimana mungkin pengawalnya adalah Master Jiwa biasa? Namun, sebelum mereka mulai, mereka merasakan tekanan kuat pada tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat menggerakkan seluruh tubuh mereka, dan ketakutan mereka sangat ekstrim. Semua orang melihat ke belakang dan melihat bahwa tubuh Ziji meledak dengan cahaya ungu yang mengerikan. Tekanan inilah yang membuat mereka tidak dapat bergerak. Hanya kedua Kontra itu yang bisa bergerak. Mereka segera mengorbankan roh mereka, kapak darah dan pisau baja, dan menebas ke arah punggung Chukin yang sedang menggendong Pangeran Suesing. Namun, pemandangan yang tak terlupakan muncul bagi mereka. Saya melihat kapak dan pisau baja dari dua senjata roh jiwa Dowo menebas punggung Chukin, dan hanya terdengar suara benturan logam keras, dan itu bahkan tidak melukai Chukin sedikit pun. Saat ini, Chukin adalah tubuh fisik, bagaimana mungkin dua Kontra biasa dapat membelah? Bagaimana mungkin? Pangeran Suesing dan kedua Kontra terkejut pada saat yang sama. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh Chukin telah melepaskan energi yang sangat kuat, dan kedua Kontra itu langsung terpental keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, lengan Chukin berputar sedikit, dan terdengar suara tulang yang tajam dari lengan kanan Pangeran Suesing. Segera setelah itu, dia berlutut di tanah oleh Chukin, dan raungan yang menusuk hati langsung terdengar. Aku salah, Chukin, jangan bunuh aku. Pangeran Suesing berteriak putus asa. Guru, jangan bunuh dia, serahkan dia kepada Kaisar. Melihat pemandangan ini, Sueke juga berteriak dengan cemas. Meskipun Suesing bersalah, dia adalah seorang pangeran. Sueke tidak tahu kekuatan Chukin, dan takut Chukin akan membunuh Suesing dan Sueye akan membuatnya marah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Chukin telah mencabut lengan Pangeran Suesing, menyebabkan dia pingsan, dan segera setelah itu, dia akan membunuhnya sepenuhnya. Tuan Chu, jangan. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Ketika Chukin mendengar suara yang dikenalnya, dia segera berhenti, karena hanya ada satu pemilik suara ini, Sue Qinghe. Kakak, mengapa kamu di sini? Sueke berkata dengan heran. Sue Qinghe mengabaikan Sueke, tetapi berjalan di depan Chukin. Yang mulia, dia telah mencoba membunuhku 2 kali, dan aku tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Chukin menatap Sue Qinghe dan pupil matanya menyusut.